Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Rahmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori bilangan. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya Raihan Amru Kurniawan, Divani Amelia Putri, dan Jihan Nur Azizah akan menjelaskan mengenai persamaan diopantin. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari persamaan diopantin. Persamaan diopantin adalah sebuah persamaan suku banyak di mana variabel-variabel yang terlibat mendefinisikan atas bilangan bulat. Secara umum, persamaan diopantin menjadi dua kategori, yaitu persamaan diopantin linear dan persamaan diopantin non-linear. Persamaan diopantin linear hanya melibatkan banyak suku berorder 1, sedangkan persamaan diopantin non-linear melibatkan banyak suku berorder lebih dari 1. Selain itu, persamaan diopantin linear ketika digambar akan menghasilkan garis lurus, sedangkan persamaan diopantin non-linear ketika digambar akan menghasilkan kurva. Di sisi lain, terdapat juga tipe persamaan diopantin di mana suku pada pangkat yang terlibat berupa suatu variabel. Persamaan ini dikenal dengan persamaan diopantin eksponensial. Persamaan diopantin linear terbagi menjadi dua, yaitu persamaan diopantin linear dua variabel dan persamaan diopantin linear tiga variabel. Untuk persamaan diopantin linear dua variabel akan dijelaskan oleh Divani Amelia Putri. Yang pertama, persamaan diopantin linear dua variabel. Bentuk umum dari persamaan diopantin dua variabel yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat dengan syarat A dan B ini tidak sama dengan 0. Solusi dari persamaan diopantin berupa pasangan bilangan X0, Y0, dan jika bilangan tersebut disubstitusikan ke persamaan, maka pasangan bilangan ini akan memenuhinya. Ketentuan dalam menyelesaikan persamaan diopantin dijelaskan secara detail melalui teorema berikut, yaitu teorema 7.7 oleh Al-Jupri tahun 2020. Persamaan diopantin AX plus BY sama dengan C memiliki satu solusi, di mana D membagi C dengan syarat D itu hasil FEB dari pasangan A dan B. Jika X0, Y0 merupakan solusi partikular dari persamaan ini, semua penyelesaian lain dari persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. X sama dengan X0 plus B dibagi D dikali T. Dan untuk Y itu Y sama dengan Y0 dikurang A dibagi D dikali T, di mana T merupakan sembarang bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Diketahui persamaan diopantin berikut. 54X plus 21Y sama dengan 906. Yang ditanyakan yaitu tentukan bilangan-bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan tersebut. Kita lihat di sini penyelesaian yang pertama, menentukan FEB menggunakan algoritma Euclid. Kita bisa lihat di sini ya, 54 itu kan kalau dibagi 2 itu 21 sisa 12. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang algoritma Euclid. Nah, di sini kita sudah menemukan FEB dari 54 dan 21 yaitu 3. Karena 3 membagi 906, maka persamaan ini memiliki solusi. Selanjutnya langkah kedua, menentukan solusi partikular menggunakan kombinasi linear untuk menyatakan 3 sebagai 3 sama dengan 2 kali 54 plus dikali min 5 dikali 21. Nah, maksud dari menentukan solusi partikular ini kita menggunakan kebalikan dari algoritma Euclid. Nah, setelah dikalikan dengan 302, solusi partikular diperoleh X0 sama dengan 604 dan Y0 sama dengan min 1510. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan solusi umum. Solusi umumnya yaitu X sama dengan 604 ditambah 7T dan Y-nya itu min 1510 dikurangi 18T dengan T sembarang bilangan bulat. Langkah keempat, menentukan solusi positif dari penyelesaian X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Dengan mencari rentang T diperoleh T-nya itu min 84, min 85,
dan min 86. Nah, di sini kita substitusikan ya. Min 84 ini X, Y dan kita peroleh 16,2. Untuk T min 85 X, Y, X nya 9 dan Y nya 20. Dan T min 86 kita memperoleh X nya 2 dan Y nya 38. Untuk selanjutnya yaitu persamaan diopantin linear 3 variabel akan dijelaskan oleh Jihan Nur Azizah. Persamaan diopantin linear 3 variabel. Seperti yang kita ketahui, bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel itu kan AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Misalkan, kita mempunyai FEB A, B, C sama dengan M. Hal ini berarti bahwa M habis membagi A, M habis membagi B, dan M habis membagi C. Sesuai dengan definisi keterbagian, ketika ada M habis membagi A, maka A sama dengan M kali P. Atau ketika ada M habis membagi B, maka B sama dengan M kali Q. Ketika ada M habis membagi C, maka C sama dengan M kali R, di mana P, Q, R adalah anggota bilangan bulat. Dengan mensubstitusikan hasil ini ke AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, maka diperoleh M, PX ditambah QY ditambah RZ sama dengan D. Syarat agar persamaan AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D memiliki solusi atau penyelesaian, maka M harus habis membagi D, atau EPB dari A, B, C itu harus habis membagi D. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan diopantin berikut ini. 15X ditambah 12Y ditambah 30Z sama dengan 24. Penyelesaiannya, langkah pertama kita akan mengubah persamaan diopantin linear 3 variabel ini menjadi persamaan diopantin linear 2 variabel. Kita misalkan 12Y ditambah 30Z dengan 6W. Kenapa 6W? Karena 6 ini merupakan FEB dari 12 dan 30. Untuk variabelnya menyesuaikan ya, di sini kita menggunakan variabel W. Akibatnya, kita mempunyai persamaan baru yang akan diselesaikan, yaitu 15X ditambah 6W sama dengan 24. Langkah selanjutnya, kita akan mencari FEB dari 15 dan 6. Untuk mencari FEB dari 15 dan 6, kita menggunakan algoritma Euclid. 15 sama dengan 6 dikali 2 ditambah 3, kemudian 6-nya turun, menjadi 6 sama dengan 3 juga turun, 3 dikali 2 ditambah 0. Jadi diperoleh FEB dari 15 dan 6 sama dengan 3. Karena 3 habis membagi 24, atau M habis membagi D, maka persamaan diopantin 15X ditambah 6W sama dengan 24 memiliki solusi. Selanjutnya kita akan mencari nilai X dan W dengan menggunakan algoritma Euclid. Kita mempunyai algoritma Euclid 15 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 3, 6 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 0. Karena FEB dari 15 dan 6 itu 3, maka kita memperoleh hubungan 3 sama dengan 15, 6, dan 2 kita pindah ruaskan, sehingga menyatu dengan 15. Jadi 3 sama dengan 15 dikali 1 ditambah 6 dikali min 2. Karena D yang diminta 24, maka kita akan menjadikan 3 ini 24. Akibatnya kita akan mengalihkan kedua ruas dengan 8. Diperoleh 3 dikali 8 sama dengan 15 dikali 1 dikali 8 ditambah 6 dikali min 2 dikali 8. 3 kali 8 24 sama dengan 15 1 kali 8 8 ditambah 6 min 2 dikali 8 min 16. Jadi diperoleh 24 sama dengan 15 dikali 8 ditambah 6 dikali min 16. Jadi solusi khusus persamaan 15X ditambah 6W sama dengan 24 adalah X0 sama dengan 8 dan W0 sama dengan min 16. Untuk mencari solusi umumnya, kita menggunakan rumus X sama dengan X0 ditambah B per M dikali T. Dan untuk W-nya, W sama dengan W0 dikurangi A per M dikali T. Jadi kita dapatkan X sama dengan 8 ditambah 6 per 3T sama dengan 8 ditambah 2T. Untuk W-nya, W sama dengan min 16 min 15 per 3T sama dengan min 16 min 5T. Untuk sembarang T bilangan bulat. Di sini kita baru mendapatkan nilai W dan X. Kemudian,
Karena yang ditanyakan atau yang dimintanya itu nilai X, Y, dan Z, kita akan mensubstitusikan nilai W sama dengan min 16 min 5T ke persamaan 12Y ditambah 30Z sama dengan 6W. Maka didapatkan 12Y ditambah 30Z sama dengan 6, W-nya kita ganti dengan min 16 min 5T. 12Y ditambah 30Z sama dengan 6 dikali min 16 min 96, 6 dikali min 5T min 30T. Kemudian, kita akan mencari FEB dari 30 dan 12 dengan menggunakan algoritma Euclid. Didapatkan 30 sama dengan 2 dikali 12 ditambah 6, 12 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 0. Diperoleh FEB dari 12 dan 30 yaitu 6. Karena FEB-nya 6, kita menggunakan algoritma Euclid yang ada 6-nya, yaitu 6 sama dengan 30 dikali 1 ditambah 12 dikali min 2. Ini dari persamaan Euclid yang pertama ya, yang 30 sama dengan 2 dikali 12 ditambah 6. Kemudian, karena yang diminta itu D-nya min 96 min 30T, maka kita akan mengalihkan kedua ruas dengan min 16 min 5T. Diperoleh 6 dikali min 16 min 5T sama dengan 30 dikali min 16 min 5T ditambah 12 dikali min 2 dikali min 16 min 5T. Min 96 min 30T sama dengan 30 dikali min 16 min 5T ditambah 12. Min 2-nya kita kalikan ke min 16 min 5T. Min 2 dikali min 16, 32. Min 2 dikali min 5T, yaitu 10T. Jadi, solusi dari persamaan 12Y ditambah 30Z sama dengan min 96 min 30T, yakni Y0-nya sama dengan 32 ditambah 10T, Z0-nya sama dengan min 16 min 5T. Sehingga solusi persamaan diopantin 15X ditambah 12Y ditambah 30Z sama dengan 24 adalah X-nya sama dengan 8 ditambah 2T, Y-nya sama dengan 32 ditambah 10T ditambah 30 per 6S sama dengan 32 ditambah 10T ditambah 5S. Untuk Z-nya, Z sama dengan min 16 min 5T ditambah 12 per 6S sama dengan min 16 min 5T min 2S. Selanjutnya yaitu persamaan Diopantin nonlinear. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, persamaan Diopantin nonlinear merupakan persamaan yang melibatkan banyak suku berorder lebih dari satu. Untuk lebih memahaminya, kita akan memasuki contoh yang pertama. Contohnya yaitu tentukan banyaknya pasangan bilangan bulat positif X, Y yang memenuhi persamaan 4 per X ditambah 2 per Y sama dengan 1. Dari soal tersebut diminta banyaknya pasangan bilangan bulat positif X, Y. Untuk langkah penyelesaian yang pertama yaitu dikarenakan soalnya berbentuk pecahan, yaitu 4 per X ditambah 2 per Y, maka kita akan mengalihkan kedua ruasnya dengan XY. Jadi kita kalikan 4 per X dikali XY akan menghasilkan 4Y, lalu 2 per Y dikalikan XY akan menghasilkan 2X, lalu 1 dikalikan XY sama dengan XY, maka didapatkan 2X ditambah 4Y sama dengan XY. Lalu dari persamaan tersebut kita pindahkan 2XY tambah 4Y ke sebelah kanan, lalu akan kita buat sama dengan 0. Maka hasilnya yaitu XY min 2X min 4Y sama dengan 0. Setelah itu kita akan memfaktorkan. Faktornya yaitu X min 4 dikali Y min 2. Untuk membuktikannya, X dikali Y, XY, X dikali min 2, min 2X, min 4 dikali Y, min 4Y. Lalu min 4 dikali min 2 yaitu 8. Maka kita tambahkan min 8 untuk menghilangkan positif 8 tersebut agar persamaannya XY min 2X min 4Y sama dengan 0. Setelah itu kita fokus pada bentuk persamaan yang kedua, yaitu
X min 4 dikali Y min 2 min 8 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan min 8 nya ke sebelah kanan. Jadi X min 4 dikali Y min 2 sama dengan 8. Nah, bentuk 8 itu perkaliannya yaitu 1 dikali 8. 1 itu untuk X min 4 dan 8 itu untuk Y min 2. Jadi X min 4 sama dengan 1, maka akan didapatkan X nya 5 dan Y min 2 sama dengan 8, maka akan didapatkan Y nya 10. Selain 1 dikali 8, 8 itu bentuknya adalah 2 dikali 4. 2 itu untuk X min 4 dan 4 itu untuk Y min 2. Jadi X min 4 sama dengan 2, yaitu X nya adalah 6 dan Y min 2 sama dengan 4, Y nya sama 6. Selanjutnya yaitu 4 dikali 2, bentuk 4 dikali 2. 4 itu untuk X min 4 dan 2 itu untuk Y min 2. Jadi X min 4 sama dengan 4, maka akan diperoleh X nya 8 dan Y min 2 sama dengan 2, maka akan diperoleh Y nya 4. Selanjutnya yaitu bentuk 8 dikali 1. 8 ini untuk X min 4 dan 1 ini untuk Y min 2. Jadi X min 4 sama dengan 8, maka akan diperoleh X nya sama dengan 12 dan Y min 2 sama dengan 1, maka akan diperoleh Y nya 3. Nah, dari uraian di atas, maka 4 pasangan bilangan yang memenuhi persamaan 4 per X ditambah 2 per Y sama dengan 1 yaitu 5,10, 6,6, 8,4 dan 12,3. Untuk selanjutnya contoh yang kedua adalah jika M dan N adalah bilangan-bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan M ditambah N ditambah Mn sama dengan 34, maka M ditambah N sama dengan, di soal diminta adalah bilangan yang memenuhi M ditambah N. Caranya sama, yaitu kita akan menggunakan metode faktorisasi. Untuk penyelesaian langkah pertamanya yaitu di soal diketahui M ditambah N ditambah Mn sama dengan 34. Kita akan melakukan faktorisasinya yaitu M ditambah 1 dikali N ditambah 1. Kita akan buktikan yaitu M dikali N Mn, M dikali 1 M, 1 dikali N N, 1 dikali 1 1. Untuk menghilangkan bentuk 1 kita kurangi dengan 1 agar bentuknya kembali kepada bentuk Mn ditambah M ditambah N sama dengan 34. Nah, seperti sebelumnya kita fokus pada bentuk yang kedua yaitu M ditambah 1 dikali N ditambah 1 min 1 sama dengan 34. Lalu kita pindahkan min 1 itu ke ruas sebelah kanan. Jadi 34 ditambah 1 yaitu 35. Nah, bentuk 35 ini bentuknya itu perkaliannya yaitu 5 dikali 7. 5 ini untuk M ditambah 1 dan 7 ini untuk N ditambah 1, sehingga dapat diperoleh M nya sama dengan 4 dan N nya sama dengan 6. Untuk 35 ini ada 5 dikali 7 dan 7 dikali 5. Nah, itu sama saja dikarenakan konstantanya 1, jadi tidak berpengaruh. Jadi M ditambah N sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai persamaan Diopantin. Semoga materi yang telah disampaikan
dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.